dalam video ini saya mau ke Singapura lagi, tapi kali ini ke Singapurnya beda, bukan mau ke Universal Studio atau ke Orchard gitu ya. Kalau bagi yang udah bosen kalau ke Singapura ke Orchard lagi. Nah, tonton video ini. Karena di video ini saya mau outbound. Jadi kalau yang suka jiwa-jiwanya olahraga gitu dan atau udah punya anak yang udah menjelang besar gitu ya. Nah, ini cocok banget kegiatannya di Singapura outbound. Selain outbound, di Singapura juga saya akan nonton konser Maroon 5. Jadi padat banget tuh kan jadwal Singapurnya penuh dengan kegiatan. Makanya nggak lupa saya minum Fufang Ejiojang yang khasiatnya untuk memelihara stamina terutama di saat traveling. Juga pencegahan supaya tidak jatuh sakit ketika bepergian. Dosisnya satu ampul aja, satu botol setiap hari. Tapi kalau misalnya kegiatannya lagi padat banget nih kayak gini nih, bisa 2-3 botol per hari. Aturan minumnya diminum aja pagi-pagi sebelum mulai aktivitas atau malam hari supaya pas bangunnya badan tetap segar. Saya tuh kemarin naik maskapainya Scoot ya, jadi turunnya di Terminal 1 ini. Nah, saya mau nunjukin jalan untuk menuju ke Villa Vendor Hotel. Villa Vendor Hotel ini adalah hotel yang udah populer gitu di kalangan turis Indonesia karena Villa Vendor Hotel ini gampang banget untuk didatengin gitu. Kalau dari Changi itu nggak perlu naik taksi, kita tuh naik MRT aja tuh gampang banget. Nah, ini jadi saya mau tunjukin step-stepnya ya. Kalau dari Terminal 1 cari aja bacaan instruksi untuk menuju ke MRT. Stasiun MRT-nya itu ada di Terminal 3. Jadi dari Terminal 1 ikutin aja terus instruksi untuk ke Terminal 3. Nanti di Terminal 3 kita turun ke basement 2. Di basement 2 itu ada stasiun MRT. Nah, jangan lupa untuk beli dulu kartu MRT-nya ya, tapi dengar-dengar katanya sekarang udah bisa pakai kartu kredit aja, jadi kartu kredit tinggal di tap, tapi saya nggak berani, jadi saya tetap beli si kartu MRT-nya. Di Changi kita langsung aja naik si trennya itu cuman kita ngelewatin 3 stops doang, terus nanti kita berhenti di stasiun Tanah Merah. Di stasiun Tanah Merah nanti kita ambil jalur yang hijau, itu sekitar 7 stasiun, sekitar 3 menit kita sampai di stasiun Lavender. Udah sampai di stasiun Lavender, ini udah deket banget ke CV Hotel. Tinggal naik aja terus nyari pintu exit. Nah, begitu udah nyampe pintu exit, nanti udah ada signage lagi, udah ada petunjuk lagi. Kalau ke Villa Vendor itu tinggal belok kiri. Nah, jadi kita keluar pintu exit ini ada guardian ya patokannya. Nah, terus ada tulisan bahwa Villa Vendor Hotel itu ke kiri. Kita tinggal jalan ke kiri, terus nanti ada tangga, kita naik tangganya. Nah, sudah sampai nanti kita di area Villa Vendor Hotel. Dari sini tinggal jalan sedikit banget dan di kiri kanannya itu penuh dengan pilihan makanan. Ada McDonald's, ada Kopitiam, dan salah satu yang bikin Villa Vendor Hotel ini juga populer di kalangan turis Indonesia adalah karena ada ayam penyet dan nasi padang juga di sini. Nah, nanti pas udah sampai ujung jalan ini ada tulisan Villa Vendor ke kanan. Kita tinggal ke kanan aja nih, kayak udah tinggal beberapa langkah lagi udah sampai si hotelnya. Ini bisa dilihat di kanan saya juga itu adalah warung nasi lemak. Jadi nasi lemaknya itu harganya cuman $3. Berarti $3 tuh berapa? 30.000. Jadi gampang banget kan kayak cari makan kalau kita nginepnya di Villa Vendor Hotel. Nah, ini kita udah sampai di Villa Vendor Hotel. Sekarang masuk dulu ke lobbynya untuk kita check in di resepsionisnya. Resepsionisnya seperti ini ya, rapi, besar, lobbynya juga ada tempat duduk-duduk nyaman. Dan yang membuat saya yakin bahwa hotel ini adalah populer di kalangan turis Indonesia karena setiap saya turun ke lobby gitu kan, di lift, di tempat makan, di lobby itu saya pasti ketemunya ya sama orang-orang Indonesia lagi yang lagi liburan ke Singapura. Sekarang kita masuk dulu liftnya untuk menuju kamar di lantai 15. Nah, ini bentuk lorongnya ya dari keluar lift untuk menuju ke kamar. Lorongnya ya rapi, bersih dan enggak sempit, dan ini kayaknya hotel ini punya banyak
kamar karena ini lorong ini aja panjang banget ya, dan kamar saya tuh kamar yang paling ujung di sini 1551. Ayo kita lihat. Taram. Kamarnya seperti ini, kita lihat. Oke, kalau dari ukurannya sih tidak besar. Karena kan namanya di Singapura ya, memang maksudnya tempat-tempatnya tuh terbatas. Jadi harganya 1,7 juta dan ukuran kamarnya memang kecil. Tapi dibilang sempit sih enggak. Kalau untuk berdua ya pas lah. Cuman kalau untuk misalnya bawa anak kecil ya mungkin ini terasa sedikit sempit ya, karena anak-anak kan banyak gerakannya. Nah ini kita lihat di dalam lemarinya ada kulkas juga. Jadi kalau yang suka minum-minuman dingin kayak saya ini udah aman. Nah ini tempat untuk bajunya. Terus pemandangannya juga ke kota Singapura, oke, cakep. Seperti biasa kalau ke hotel cek dulu tingkat keempukan bantal. Ya oke lah, tapi maksudnya nggak yang keras atau yang nggak enak juga. Nah ini kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya shower ya, kecil tapi juga tidak sempit, semuanya ada. Di sini wastafelnya, terus di sini ada sabun-sabunnya dan sikat gigi. Ini kacanya juga besar, terus handuk juga disediakan putih bersih. Kemudian ini klosetnya memang tidak ada semprotannya, tapi kan karena sebelah wastafel jadi enak ya bisa ambil air. Nah ini showernya air panas dan air dingin. Untuk hair dryernya untuk wanita-wanita rambut panjang di sini ya, ada di luar, bukan di dalam toiletnya. Nah malamnya saya jalan-jalan di Orchard mau lihat lampu-lampu ya, karena waktu itu kan saya pas mau menjelang Natal gitu, jadi lampu-lampu di Orchard cantik ya, kayak hiasan-hiasannya udah warna-warni jadi seru. Good morning, selamat pagi. Sekarang saya mau sarapan. Sarapannya itu di lantai 4, namanya Enchanted Garden. Jadi sarapannya itu kayak areanya tuh agak outdoor gini, jadi enak, kayak udaranya nyaman. Nah cuman tempatnya ya seperti ini aja sih, ya jelek sih enggak ya, tapi bagus juga enggak. Nah ini makanan-makanannya ada roti, terus ada sereal, terus juga minumannya lumayan lah, ada pilihan susu, jus, air putih. Nah tapi kalau saya boleh saran, misalnya nih kalian dapat harga yang lebih murah karena tanpa sarapan, nah kalian pilih aja yang itu. Karena kan seperti yang tadi saya udah liatin di awal, pilihan makanan-makanan di sekitar hotel kan banyak kan dan beragam. Jadi kalau kalian bisa dapat harga yang lebih murah tanpa sarapan ya udah ambil aja itu. Karena jujur sarapannya ya dibilang nggak enak sih nggak juga ya, tapi biasa banget ya. Bahkan kalau omeletnya, biasanya anak-anak tuh kan kalau di hotel makannya apa sih kan omelet ya. Omeletnya itu bukan omelet yang ngedadak dibikin kayak di hotel-hotel. Nah omeletnya itu seperti ini, kayak udah dibikin dari sebelumnya, jadi penampilannya kurang menarik dan kurang anget gitu. Masih di lantai 4 juga, di sebelah restoran itu ada kolam renang dan gym. Nah tapi sayangnya saya nggak nyobain berenang, padahal nih kolam renangnya nih kelihatannya oke. Jadi bukan kolam renang yang asal ada kolam renang kecil aja gitu ya. Ini kolam renangnya kelihatan luas dan panjang, jadi mungkin kalau yang memang niatan mau berenang tuh puas gitu, bisa berenang sampai ke ujung sana. Kan kelihatannya kan airnya juga seger. Nah di samping kolam renang ini ada bilik kecil sedikit, itu gym. Kayaknya sih alatnya nggak terlalu banyak tapi mungkin cukup lah. Setelah sarapan saya naik Grab untuk menuju ke Bedok Reservoir. Jadi Bedok Reservoir ini adalah kayak waduk gitu, waduk. Nah kami tuh di sini mau outbound. Outbound itu kan membutuhkan banyak tenaga ya, jadi minum dulu Fufang Ejiojiyang yang bisa membantu kita untuk menjaga stamina. Belinya di toko obat tradisional atau apotek di sekitar rumah kita di Indonesia, atau bisa juga di e-commerce Tokopedia official store-nya SS Abadi Official. Harganya 240.000, isi kemasannya 12 botol. Beli di Shopee juga ada, tinggal di search aja. Fufang Ejiojiyang membantu memelihara stamina dan menjaga daya tahan tubuh. Nah ini adalah
outboundnya ya, di sebelah waduknya itu. Nah, sebelum main di sini lebih baik kalian beli dulu tiketnya secara online. Nanti saya tulisin ya beli tiketnya itu online-nya di mana. Nah, tiketnya itu harganya adalah $50 atau 550.000 ya untuk menaiki seluruh permainan di outbound ini. Nah, kalian juga lebih baik untuk beli online karena di situ ada jam-jamnya, kayak mau datang jam berapa. Jadi slotnya itu terbatas setiap jamnya. Nanti kita akan dipakein ini kayak tali pengaman gitu, terus kita juga akan dijelaskan safety rules-nya supaya kita tetap aman saat main, karena saat main itu kita tidak didampingi oleh petugasnya. Jadi kita main sendiri aja. Jadi pastikan bener-bener didengerin safety rules-nya. Dan kalau bisa ya yang bisa bahasa Inggris ya, kalau kalian ngerasa kurang harus ada yang bisa deh, karena kan ini kan bahaya kan kalau kita nggak dengerin safety rules-nya dengan benar. Di sini anak-anak bisa main, tapi yang untuk bagian anak-anak. Kalau orang dewasa ini adalah, nah ini saya outboundnya yang orang dewasa itu minimal tingginya 145 cm. Nah ini bisa dilihat, ini talinya itu yang menjaga kita untuk tetap aman. Jadi kalaupun kita jatuh, tali itu akan kita akan menggelantung di tali itu. Nah ini saya liatin ya mainan-mainannya, seru banget sih. Kayak saya juga kayaknya terakhir outbound tuh masih kecil ya. Nah sekarang udah besar outbound lagi, dan outboundnya yang menantang seperti ini, ada flying foxnya juga. Jadi tuh seru banget. Di sini tuh flying foxnya ada 3 tali. Nah flying foxnya pun ini kita kerjakan sendiri, jadi nggak ada tuh abang-abang gitu kan, abang-abang flying fox yang bantuin kita. Nah ini makanya harus diperhatiin bener-bener waktu safety rules-nya. Nah seperti ini supaya kita tetap aman. Ini mau flying fox lagi, dan flying foxnya itu talinya tuh panjang banget sampai ngelewatin waduknya segala. Nah ini juga, ini bener-bener berat sih kita bawa badan, karena kita tuh kayak harus menjaga keseimbangan, dan kayak udah tua, udah keseimbangannya kayak udah kurang deh. Nah ini pemandangannya dari atas si waduknya itu enak sih, kayak cuacanya adem, terus langitnya biru, dan main-main yang sekalian olahraga. Jadi seru banget, ini kayak pengalaman baru. Jadi yang udah bosen ke Orchard, cus kita outbound di Bedok Reservoir ini. Nah ini saya mau flying fox sendiri aja seperti ini. Flying foxnya juga seru, tinggi, dan ngelewatin si waduk nih seperti ini. Seru. Setelah puas main dan sakit badan juga ya, ini kita kembalikan si tali pengamannya ke kotak yang disediakan. Nah terus malamnya saya mau nonton konser Maroon 5. Nontonnya di National Stadium Singapura. Jujur ini baru pertama kalinya ya saya ke National Stadium Singapura, dan tempatnya bersih dan luas dan gede, dan orang-orangnya kesini semuanya tertib gitu ya. Jadi walaupun rame tapi nggak ada tuh sama sekali kayak dorong atau desek-desekan gitu. Jadi ini pengalaman baru yang menyenangkan sekali bagi saya. Ini juga adalah pertama kalinya saya mau nonton konser Maroon 5, dan nanti kalau kalian ada kesempatan untuk nonton konser Maroon 5, cepet-cepetan aja deh dibeli tiketnya, karena emang keren banget sih ini stage act-nya. Dan si Mas Adam ini, aduh emang dilihat dari sedekat ini, aduh ganteng banget, Gusti ganteng. Nah ini adalah keesokan harinya, karena kami kurang suka ya sama sarapannya kemarin. Jadi untuk hari kedua sarapannya kami mau cari di luar aja. Kan banyak kan ya pilihan di luar hotel, sekitar hotel tuh penuh makanan. Ada penyetan, ada nasi padang. Tapi kami mau makannya roti bakar aja. Roti bakarnya itu ada di seberangnya hotel, itu namanya di Toast Box. Tinggal dari hotel itu tinggal keluar terus nyebrang udah sampai ke si Toast Box-nya itu. Di sebelahnya si Toast Box itu juga tuh ya, kalau kelihatan tulisannya ada Burger King. Nah, jadi emang enak banget sih kalau nginep di V Lavender Hotel ini, nyari makanan gampang banget. Nah ini setelah sarapan saya menuju ke
airport untuk pulang lagi ke Jakarta ketemu anak. Ini keadaan airportnya. Nah, jadi bagi kalian yang kayaknya mau ke Singapura dan mau cari hotel yang gampang didatanginnya dari airport supaya nggak ribet naik-naik taksi, Villa Vendor ini cocok. Thank you for watching.